Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita kembali melihat kisah Santo Santa dalam Gereja Katolik. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisah Santo Santa, yaitu Santa Francisca dari Romana. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti video ini dengan seksama. Santa Francisca adalah seorang wanita yang dilahirkan oleh sepasang suami istri yang bernama Paulus dan Jacobella pada tahun 1384 di Roma, dan dia diberi nama Francesca Busso de Leon. Kedua orang tuanya adalah keturunan bangsawan yang kaya raya, tetapi di dalam keseharian hidup mereka tidak pernah menunjukkan kemewahan yang mereka miliki. Malah sebaliknya, mereka mendidik Francisca dalam iman akan Kristus dan memperhatikan sesama, terkhususnya orang-orang miskin dan yang terlantar. Alhasil, Francisca bertumbuh dewasa di dalam iman akan Kristus dan penuh cinta. Francisca kecil dikenal sebagai seorang yang ceria dan rajin. Pada masa kecilnya, dia sering bergaul bersama teman-temannya, dan tidak lupa dia mengajarkan mereka untuk berdoa. Terkadang teman-temannya tidak mengikuti anjurannya, tetapi ada beberapa teman yang lain mengikuti anjurannya untuk berdoa. Sedangkan di rumah, ia dikenal sebagai anak yang penurut. Dia tidak menjadikan dirinya sebagai seorang putri, melainkan dia mengisi hari-harinya dengan bekerja, membaca buku, memperhatikan orang-orang kecil, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ketika berusia 11 tahun, Francisca memberitahukan kepada orang tuanya bahwa ia telah memutuskan untuk hidup menjadi seorang biarawati. Ia tertarik dengan gaya hidup para biarawati saat itu, sebab mereka mempersembahkan hidup mereka bagi Yesus dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari, terutama memperhatikan orang-orang miskin dan terlantar. Tetapi sangat disayangkan karena kedua orang tuanya tidak menyetujui kehendak itu. Kedua orang tuanya menginginkan agar dia memiliki pikiran untuk hidup berkeluarga. Demi cintanya kepada ibu dan ayahnya, akhirnya ia menuruti permintaan mereka. Dan seperti kebiasaan pada saat itu, kedua orang tuanya menjodohkan ia dengan seorang putra bangsawan yang baik dan masih belia, kira-kira berumur 13 tahun. Nama pria itu ialah Lorenzo Ponziano. Kendati pernikahan mereka didasarkan pada perjodohan, tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk saling mencintai. Kedekatan, keharmonisan dalam membangun keluarga membuat mereka saling jatuh cinta dan menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Terbukti bahwa usia pernikahan mereka bertahan hingga 40 tahun lamanya. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai beberapa orang anak yang juga dididik dalam iman akan Yesus Kristus. Sebagai seorang istri dan seorang ibu rumah tangga, ia mempunyai prinsip hidup, yaitu sebagai seorang istri dan seorang ibu, hendaklah atau haruslah meninggalkan Allah di gereja dan menemukannya kembali atau mencarinya di dalam setiap urusan-urusan rumah tangga dan di dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari. Lorenzo mengagumi istrinya dan juga saudari iparnya yang bernama Vanosa, yang mana setiap hari mereka berdoa dan bermati raga bagi gereja Yesus. Kita tahu bahwa pada masa itu gereja mengalami pengejaran bertubi-tubi, sehingga melihat peristiwa ini, Francisca bersama Vanosa melakukan mati raga dan berdoa terus-menerus. Selain bermati raga dan berdoa terus-menerus, mereka pun mengunjungi orang-orang yang sakit dan terlantar. Pada tahun 1413, kota Roma mengalami bencana kelaparan
dan juga terserang wabah pes. Nah, wabah ini menelan banyak korban. Melihat peristiwa ini, Francisca dan Vanosa tidak tinggal diam. Mereka pun melakukan kunjungan bagi pasien yang terkena atau terserang wabah pes ini. Di dalam kunjungannya itu, mereka membawa makanan, minuman, kayu bakar, dan obat-obat tradisional bagi mereka yang mengalami wabah pes. Harta dan kekayaan mereka jual dan mereka bagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Saking perhatiannya kepada mereka yang terkena wabah pes, Francisca bersama suaminya merombak sebagian rumah mereka untuk dijadikan semacam rumah sakit sebagai tempat penampungan pasien-pasien yang tervirus wabah pes. Melihat peristiwa ini, Francisca terus-menerus berdoa dan bermati raga, tetapi dia tidak pernah melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Ia menjadi lebih dekat dengan Yesus dan Maria dan semakin disayang oleh anak-anak dan juga suaminya. Ketika terjadi peperangan di kota Roma, Lorenzo ditangkap dan diasingkan. Harta dan kekayaannya dijarah dan anak sulungnya pun diangkut sebagai sandera. Lorenzo mengalami luka-luka dalam peperangan ini. Melihat peristiwa pahit ini, Francisca hanya bisa menerimanya dengan tabah dan berpasrah kepada Tuhan, sambil berdoa dan berdiam di dalam rumah yang telah dihancurkan itu. Seketika itu, dia berdoa dan dia mengalami banyak penglihatan. Sekali lagi, dia terus berpasrah kepada Tuhan. Akhirnya, sewaktu keadaan mulai pulih kembali, Lorenzo dan anak sulungnya dikembalikan ke rumah. Hal ini membuat Francisca sangat-sangat bahagia, sebab Tuhan masih mendengarkan doanya. Pada tanggal 15 Agustus 1425, bertepatan dengan pesta Santa Maria diangkat ke surga, Francisca mendirikan Olivetan Oblates of Mary, sebuah tarekat persaudaraan awam atau ordo ketiga bagi para wanita di bawah bimbingan para biarawan Benediktin Olivetan dari biara Santa Maria Nova di Roma. Dan pada tanggal 4 Juli 1433, tarekat ini mendapat persetujuan dari Paus Eugenius keempat. Nah, tarekat ini sekarang lebih dikenal dengan nama Oblates Santa Francisca. Ketika suaminya Lorenzo wafat dan anak-anaknya mulai beranjak dewasa, Francisca masuk ke tarekat yang telah ia dirikan itu. Di sana ia membaktikan hidupnya dalam doa dan mati raga, dan tidak lupa ia melakukan karya amal bagi mereka yang membutuhkan. Dia menjadi contoh bagi para anggota komunitasnya. Santa Francisca dikenal sebagai seorang pendoa yang ulung dan mistika pada abad ke-15, dan ia menjadi model bagi ibu rumah tangga di Roma. Santa Francisca menghabiskan waktunya selama 4 tahun di tarekat itu hingga ajal menjemputnya. Santa Francisca dari Roma wafat pada tanggal 9 Maret 1440 dan kemudian ia dikanonisasi menjadi santa oleh Paus Paulus V pada tahun 1608. Pada pesta peringatannya, biasanya para imam melakukan berkat pada mobil. Oleh sebab Santa Francisca dianggap sebagai pelindung mobil dan para pengemudi. Latar belakangnya jelas bahwa menurut cerita, ketika ia hendak berjalan pada malam hari, malaikat pelindung telah mendahuluinya dan menerangi jalannya dengan sebuah cahaya besar semacam lantera. Santa Francisca mendiktekan 97 penglihatan, di mana dia melihat banyak siksaan neraka
dan juga mendapat rahmat istimewa dari Tuhan. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kisah Santa Francisca ini. Di antaranya ialah semangatnya untuk berdoa dan melayani orang yang membutuhkan. Ia tidak sekedar berdoa dan terus berdoa, melainkan mewujudkan hidup doanya itu di dalam tindakan nyata. Dia memberikan hidupnya bagi orang-orang miskin, memberikan hidupnya bagi orang-orang terlantar. Pelajaran bagi ibu rumah tangga dimanapun Anda berada ialah temukanlah Tuhan di dalam setiap kesibukanmu sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang istri. Jangan menganggap pekerjaan-pekerjaanmu sebagai sesuatu yang rendah dan tak bernilai, melainkan dari pekerjaan yang kecil dan sederhana itu Anda dapat menemukan rahmat Tuhan di dalamnya. Dan bagi para pengemudi yang hendak bepergian, jangan lupa untuk mohon perlindungan dari Santa Francisca agar perjalanan Anda berlangsung lancar, aman, dan lagi selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, itulah kisah dari Santa Francisca yang menjadi inspirasi bagi kita di dalam masa-masa kesulitan hidup ini. Semoga apa yang telah ia tunjukkan, apa yang telah diberikannya bagi kita, menjadi kekuatan tersendiri bagi kita dalam menjalani hidup panggilan kita sebagai seorang Kristiani.